Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu kembali dengan saya di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa rahasia di balik suksesnya seorang dai. Artinya apa? Bahwa setiap kita memiliki tugas yang sama. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah mengajak orang untuk berbuat lebih baik. Dan apa rahasianya agar dakwah kita bisa 100% atau minimal 99,9% sukses? Pertama, mulailah dakwah itu terhadap diri sendiri. Ketika kita menyuruh orang lain berbuat A, sementara kita tidak melakukan A, maka jangan berharap apa yang kita suruhkan orang lain itu sukses 100%. Dalam hal ini kita harus melihat dakwahnya Rasulullah, bahwa Rasulullah menggunakan sistem dakwah, sistem uswah atau pola. Kita tahu bahwa ada dakwah one way communication, komunikasi satu arah, ada two way communication, ada komunikasi dua arah, dan kedua-duanya ini tidak menjamin 100% hasil. Namun yang dijamin sukses, dijamin berhasil adalah dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasulullah berdakwah, dia berperan sebagai pola, contoh atau uswah. Ketika kita sudah bisa melakukan sebelum menyuruh orang lain, maka itu efeknya luar biasa. Ada satu kisah inspiratif. Ada salah seorang ulama yang zuhud, yang soleh dan berilmu di zaman tabi'in. Dialah yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang ulama yang tidak berani mengatakan atau menyuruh orang lain untuk berbuat A, sementara dia belum melakukan hal itu. Satu saat Hasan al-Basri didatangi oleh seorang hamba abid. Dia berkata kepada Hasan al-Basri, "Wahai Imam Hasan al-Basri, saya sebagai seorang budak dan saya tersiksa karena saya disiksa terus-terusan oleh majikan saya. Dan saya mohon kepada imam untuk menyampaikan materi pengajian tentang keutamaan memerdekakan abid, biar majikan saya mendengar dan akhirnya saya dibebaskan, dimerdekakan, sehingga saya terbebas dari penderitaan yang selama ini saya derita." Kata Imam Hasan al-Basri, "Iya, insya Allah nanti saya sampaikan materi itu." Akhirnya apa? 1 minggu berlalu, ternyata Imam Hasan al-Basri belum juga membahas tentang materi memerdekakan abid, sehingga konsekuensinya sang budak terus disiksa. Minggu kedua pun demikian, 3, dan di minggu keempat barulah ada satu perubahan yang signifikan. Artinya apa? Artinya bahwa si budak itu dimerdekakan oleh si majikannya. Itu berkat materi dakwah Imam Hasan al-Basri. Akhirnya si budak tersebut dengan segera datang kepada Imam Hasan al-Basri, bukan untuk mengucapkan terima kasih, tapi dia untuk memaki-maki Imam Hasan al-Basri. Dan dia berkata, "Wahai Pak Imam, kenapa tidak sejak awal engkau sampaikan materi tentang keutamaan memerdekakan abid, biar saya tidak menunggu dan biar saya tidak terus menderita selama berminggu-minggu? Kenapa engkau tidak lakukan sejak awal?" Kata Hasan al-Basri, "Mohon maaf, bukan saya tidak ingin membahas tentang keutamaan memerdekakan abid sejak awal, namun di minggu pertama saya belum punya uang untuk membeli abid. Di minggu kedua pun juga masih belum punya uang. Ketiga pun belum ada uang. Dan di minggu keempat baru saya punya uang dan saya membeli abid dan saya merdekakan. Barulah besoknya saya berani menyampaikan penjelasan tentang keutamaan memerdekakan abid." Subhanallah, luar biasa. Artinya apa? Bahwa Imam Hasan al-Basri sungguh tidak berani untuk menyampaikan satu akhlak baik kalau dia belum bisa melakukannya. Setelah dia bisa melakukan,